Ya supaya suara mantap. Oke. Ya. Kita mampir itu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu haddahi ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah selesai lagi menegakkan suatu ibadah besar yang merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan tiang agama, salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan sejenak dengan duduk-duduk untuk mendengarkan kajian ilmiah ta'lim kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang diambil dari pembahasan Al-Adab Al-Mufrad terkait dengan adab-adab dan akhlak di dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab al-wasati bil jar, bab tentang wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Apa yang dimaksud dengan tetangga dan sampai di mana batasannya dianggap dia tetangga? Ini termasuk pembahasan yang cukup penting. Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan tetangga maksudnya itu, atau yang dimaksud dengan tetangga, wal munasik laka fi baitik wal qarib min dalik, yang berdampingan dengan rumahmu dan yang dekat darinya. Waqad waradat, kemudian kata Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sungguh arba'una daran min 40 rumah dari setiap sisi. Jadi kanan, kiri, belakang dan depan. Kata Syekh, datang keterangan menyebutkan 40 rumah itu masih dianggap tetangga.
Wala syakka annal mulasik lil bait jarun. Tidak diragukan, kata Syekh, yang berdampingan dengan satu rumah atau rumah kita adalah tetangga. Wa amma ma wara'a dalik fa in sahhatil akhbar bidzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fal haqqu ma ja'at bihi. Adapun kalau memang hadits-haditsnya sahih, maka itulah tetangga. Dan ini juga pendapat, kalau memang tidak ada keterangan yang sahih tentang yang dimaksud tetangga, maka kembali kepada urf, kebiasaan. Kalau orang-orang setempat menganggap walaupun misalnya lebih dari 40 rumah masih dianggap tetangga, maka itu yang dianggap. Karena di dalam syariat ada kaidah al-adat muhakkamah. Adat itu bisa menjadi satu hukum. Kapan itu? Ketika tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang dianggap manusia masih tetangga, walaupun mungkin lebih dari 40 rumah, maka itulah yang diambil sebagai hukum. Makanya adat istiadat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada pembatasan dalam syariat kita. Sampai sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan pendapat bahwa jarak safar, bolehnya seseorang mengqasar salat itu kembali kepada urf. Kalau orang menganggap misalnya Pangkep itu sudah daerah safar walaupun belum cukup 80 kilo, maka kita sudah bisa mengqasar salat di situ. Jadi urf itu ada, kebiasaan manusia bisa menjadi hukum. Jadi ini yang dimaksud dengan tetangga. Kemudian ya mas sekalian, tetangga itu memiliki 3 hak atau terbagi 3 kata para ulama. Yang pertama, jarun qaribun muslim, tetangga kerabat sekaligus muslim dia. Falahu haqqul jiwar wal qarar wal Islam. Dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim. Jadi kalau kita punya tetangga, sekaligus tetangga kita itu kerabat kita, dan dia muslim, maka dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak keluarga, dan hak seorang muslim. Kemudian yang kedua, wajarul muslim ghairu qarib, tetangga muslim tapi bukan kerabat. Falahu haqqul jiwar wal Islam. Dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Kemudian yang ketiga, wajarun kafir, tetangga non-muslim. Falahu haqqul jiwar, juga punya 1 hak. Hak sebagai tetangga. Wa in kana qariban falahu haqqul qarabah aidan. Tapi kalau non-muslim itu kerabat kita, dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa walaupun dia non-muslim, kalau dia tetangga kita, punya hak sebagai tetangga. Jadi sampai segini Islam mengatur di dalam syariatnya. Kalau orang-orang ekstrim, para teroris, dia tidak belajar yang seperti ini. Pokoknya ketemu dengan non-muslim langsung dibom atau dihabisi. Karena keutamaannya, kalau dia meninggal dijemput bidadari. Iya. Tidak belajar dia masalah seperti ini. Di buku fikih dia buka langsung kita berjihad. Makanya banyak juga orang-orang yang mengaku
jihad itu wuduknya tidak benar. Kenapa? Dia tidak sempurna dalam mempelajari kitab Thaharah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita punya tetangga, kerabat, sekaligus dia muslim, dia punya 3 hak. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan hadis ini umum, tetangganya muslim atau kafir. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Demikian pula dia punya hak sebagai kerabat. Kalau kita punya tetangga sekaligus keluarga kita. Bahkan jamaah sekalian, menyambung hubungan kerabat itu bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan kekerabatannya. Kemudian dia punya hak sebagai muslim. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-muslim, seorang muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya. Ini ciri muslim yang sempurna Islamnya. Tidak mudah menyakiti tetangganya. Selamat tetangganya dari celaannya dan tangannya. Karena itu jamaah sekalian, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, setelah menyebutkan bab ini, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Senantiasa malaikat Jibril alaihissalam berwasiat kepadaku, kata Nabi, tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai saya mengira tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Tapi di sini kita perlu ketahui ya mas sekalian, bukan malaikat Jibril yang mensyariatkan, tidak. Maksud hadis ini hampir turun wahyu. Karena saking seringnya Jibril alaihissalam berpesan tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran penting jamaah sekalian, bahwa yang mensyariatkan itu bukan malaikat Jibril, bukan pula Rasulullah SAW, tetapi yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan kekhususan Allah, membuat syariat, menentukan yang halal dan haram. Makanya ada seorang sahabat yang sebelumnya beragama Nasrani, namanya Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan Nabi membaca surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka itu menjadikan ahli-ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Maka Ali bin Hatim ketika mendengarkan ayat ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami dan ahli-ahli ibadah kami.
Kalau Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, memang kami sembah. Tapi ulama dan ahli ibadah kami tidak pernah sembah dia. Tapi kenapa di surah At-Taubah dikatakan mereka menjadikan ulama dan ahli ibadahnya arbabam min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Maka Nabi balik tanya kepada sahabat yang mulia ini, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah ulama dan ahli ibadah kalian mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Artinya kalian ikut ulama, ikut ahli ibadahnya. Dan yang Allah haramkan, kalian juga mengikuti menghalalkannya. Seperti misalnya Allah haramkan babi, demikian pula anjing. Tapi ahli ibadah kalian, ulama kalian mengatakannya halal, kalian mengikuti ulama dan ahli ibadah kalian. Maka kata Nabi atau kata Adi bin Hatim, fakultu bala, kalau itu memang benar. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka. Jadi jamaah sekalian, menghalalkan dan mengharamkan itu mensyariatkan hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati orang yang fanatik madhab. Iya. Belajar fikih madhab itu bagus. Tapi fanatik kepada imam madhab itu yang tercela. Taklid kepada ulama, apa artinya taklid? Taklid kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwa qabulu qaulil ghair bighairi hujjah, menerima ucapan dari orang lain tanpa mau tahu dalilnya. Itu taklid. Makanya ada satu kiai yang dijuluki Singa Aswaja. Beliau katakan sekarang itu dakwah susah. Sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Nah, kita tidak hafal Quran. Jadi dia keceplosan, tidak hafal Quran, tapi jadi kiai. Nah, mengikuti seseorang tanpa dalil itu namanya taklid. Jamaah sekalian, kalau kita mau lihat ucapan empat madhab, diantaranya Imam Malik rahimahullah, mereka itu paling anti kalau orang fanatik dengan mereka. Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, innama ana basyar, saya itu manusia juga. Ukhti wa usib, bisa salah bisa benar. Fanduru fi ra'yi, kata Imam Malik, lihat dulu pendapatku. Ini peringatan untuk orang-orang yang berpegang pada madhab Maliki. Kata Imam Malik ini rahimahullah, Malik bin Anas. Iya, bukan sahabat, bukan anaknya sahabat Anas bin Malik ya. Lain, bukan Anas sahabat. Nah, kata Imam Malik, lihat dulu pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah silahkan ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tinggalkan. Ini Imam Malik rahimahullah. Yang belajar fikih Hambali, perhatikan apa kata Imam Ahmad. La tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan juga taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan juga fanatik taklid kepada Syafi'i. Wala Auza'i, wala Thawri, semua ahli hadis. Jangan pula taklid kepada Al-Auza'i, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi belajarlah, ambillah dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jamaah sekalian,
Kalau hari ini ada orang yang fanatik dengan syekhnya, bahkan mengatakan sampai kapanpun, sampai hari kiamat saya akan tetap mengambil pendapat para ulama Al-Azhar, maka kita katakan orang ini belum mencium aroma ilmu fikih. Iya. Kenapa? Bertahun-tahun di sana tapi masih punya sifat fanatik. Iya. Tapi jamaah sekalian, para ulama itu kalau mereka benar 2 pahala, tapi kalau salah 1 pahala. Yang jadi masalah umat atau orang yang mengikutinya sudah tahu ulama salah, tapi dia ikuti. Itu yang jadi masalah. Bisa menjadikan ulama sebagai Tuhan. Karena itu jamaah sekalian, Abu Hanifah juga mengatakan, idza qultu qaulan. Ini untuk yang belajar Hanafiyah, madhabnya Hanafiyah. Dengarkan ini. Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya berpendapat yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli. Kalau saya berpendapat ternyata pendapatku menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, buang, tinggalkan pendapatku. Apa di antara pendapat beliau yang dikritik oleh para ulama? Bolehnya nikah tanpa wali. Bolehnya menikah tanpa wali. Dan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak sah menikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Ini untuk perempuan. Imam Abu Hanifah bilang, kalau pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nah pendapatnya boleh bertentangan. Apa kata beliau? Fatruku qauli, buang, tinggalkan pendapatku. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak boleh kita taklid kepada para ulama kalau kita tahu dia salah. Namun jamaah sekalian, tidak boleh juga kita hinakan para ulama. Tidak boleh kita rendahkan mereka. Nabi mengingatkan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang besarnya dan tidak menyayangi orang-orang kecilnya. Jadi ulama tetap kita hormati, tapi kalau kita tahu ternyata ada pendapatnya yang tidak sesuai, karena mereka juga manusia biasa, kata Imam Malik, bisa benar bisa salah, maka kita tidak ikut pendapatnya yang salah, tapi kita tetap menaruh hormat kepada mereka rahimahumullahu ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada beberapa pelajaran juga. Rasulullah SAW pernah dikatakan kepada beliau, jadi ada orang yang mengadu tentang 2 tetangga atau 2 orang wanita. Sahabat ini bilang, inna fulana taqumul lail, sesungguhnya si fulana rajin salat tahajud, wa tasumun nahar, dia juga rajin puasa sunnah, wa taf'al wa tasaddaq wa tuqdi jiranaha bilisaniha. Kemudian dikatakan ada seorang perempuan namanya Fulanah, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi sayang sekali tu'di jiranaha bilisaniha, suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Kenapa disebutkan di sini dengan mulut? Kata para ulama, karena mulut itu gangguan yang paling ringan, dan kebanyakannya terjadi perkelahian atau pertentangan, perdebatan di tengah manusia, termasuk tetangga, itu asalnya dari mulut.
Maka apa kata Nabi? Perhatikan jamaah sekalian. Rajin sholat malam, tahajud. Rajin puasa sunnah. Rajin bersedekah. Tapi menyakiti tetangganya dari mulutnya. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Dia min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Qalu wa fulana, disebutkan lagi ada seorang perempuan yang lain. Tusallil maktubah, dia cuma salat yang wajib saja. Wa tasaddaq bi atwar, dia pun bersedekah tidak banyak dengan potongan-potongan minat akid dalam lafaz yang lain. Keju tidak banyak. Wala tu'ti ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah SAW, dia min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan dia termasuk penghuni surga. Dari sini jamaah sekalian kita mendapatkan pelajaran bahwa inti dalam syariat ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Walaupun dia kuat ibadah sunnah, tapi dia juga melakukan maksiat, maka bisa jadi dia penghuni neraka. Tapi dia ibadahnya pas-pasan, yang wajib-wajib saja, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain, menjauhi maksiat, maka bisa jadi dia penghuni surga. Karena itu jamaah sekalian, orang yang kuat sholat malam tapi tidak datang sholat subuh, orang ini tertipu. Dia bisa bangun sepertiga malam terakhir, menangis, bermunajat di situ. Begitu sholat subuh tidur dia. Ini tertipu dengan amalan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling saya cintai, yang dengannya hamba mendekatkan diri kepadaku, melebihi ibadah wajib yang saya wajibkan kepadanya. Jadi jamaah sekalian, kalau disuruh memilih, mending kita kuat di wajib walaupun biasa-biasa di amalan sunnah, daripada kuat di ibadah sunnah tapi melakukan maksiat. Di antaranya apa? Menyakiti tetangga kita. Percuma. Iya. Bahkan ulama mengatakan, orang yang sibuk dengan ibadah sunnah sampai ada yang dilalaikan dari ibadah wajib, orang ini maghrur, terperdaya. Tapi orang yang sibuk dengan ibadah wajib sehingga tidak sempat ibadah sunnah, maka orang ini makdur, mendapatkan uzur. Iya. Jadi yang paling Allah cinta itu ibadah wajib. Itu dulu yang kita perhatikan. Makanya para ulama mengkritik orang yang puasa sunnah di siang hari, tapi kewajiban kerjanya tidak karu-karuan. Jadi seorang pegawai misalnya, dia sudah menerima akad kerjanya, dia kerja dari pagi jam 8 sampai sore jam 5. Tapi karena ibadah sunnah, puasa sunnah dan sholat malam, dia loya dalam bekerja, maka orang ini berdosa. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia melalaikan yang wajib dan mengutamakan yang sunnah. Iya. Tidak bagus kerjanya di pagi hari, dengan alasan di malam hari dia bangun sholat malam, maka orang ini bisa jadi berdosa. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengingatkan orang yang suka mengganggu tetangganya. Nabi mengatakan sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu man ya Rasulullah? Ditanyalah, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Di antaranya kata Syekh Ibnu Utsaimin, gangguan di sini bisa terjadi dengan 2 bentuk.
dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan contohnya apa? Kata Syekh, dengan lisan misalnya tetangganya mendengarkan mahis ijuhu wa yuqliquhu kalladzina yaftamuna radiyah au televisiun au ghairahuma mimma yusma fa yuzijul jiran. Dia putar radio, dia nyalakan televisi kencang-kencang sampai tetangganya terganggu, maka ini terhitung dia sakiti tetangganya dari sisi lisan. Bahkan kata Syekh, "Lau fatahahu ala kitabillah," walaupun yang dia putar di radio itu murattal, tapi tetangganya terganggu, tetangganya sakit gigi jamaah sekalian. Volume radionya 90. Ini menyakiti tetangga kata Syekh dalam bentuk lisan. Dalam bentuk tulisan bagaimana? Dalam bentuk perbuatan bagaimana? Fayakun bi'ilqa'il kunazah haula babihi, seperti buang sampah di depan rumahnya. Wa tajid alaihi inda madahil babihi, atau dia mempersempit orang mau lewat. Orang mau masuk rumahnya dia dangdutan, mentang-mentang hajatan. Yang mau masuk ke rumah sempit, dia tidak bisa masuk di rumahnya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia punya pohon yang bersampingan dengan tembok tetangganya, maka yusqiha hatta yubdiya jauh bihada sami fa inna dzalika min bawa'iqul jar fala yahillu lahu. Kemudian dia siram tanamannya sampai airnya itu basah-basah ke sebelah rumahnya tetangganya, maka ini pula menjadi atau terhitung bawa'iqul jar, mengganggu menyakiti tetangga, fala yahillu lahu, tidak halal untuknya. Jadi jamaah sekalian, ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, agar supaya kita tahu hak-hak tetangga kita, hak-hak yang harus kita tunaikan di dalam syariat yang mulia ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja bisa kita ambil secara ringkas, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Boleh. Baik. Bagaimana dengan orang yang punya murattal atau orang yang putar murattal sebelum masuk waktu sholat? Jamaah sekalian, sebenarnya ini sudah ada aturan juga dari pemerintah kita, dan para ulama juga sudah berbicara bahwa yang keluar itu yang dibolehkan hanyalah suara adzan. Karena itu memang merupakan syiar Islam. Ketika ada orang buta yang minta izin kepada Nabi untuk tidak sholat jamaah di masjid, maka Nabi bilang, asami'tan nida, apakah kamu dengar azan? Artinya azan harus keluar. Maka kata orang buta ini, na'am, iya. Idan fa'ajibhu, kata Nabi, kalau begitu jawab azan, datangi sholat tersebut. Bahkan Nabi mengatakan, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa bi udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan, artinya azannya keluar. Siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datangi, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada uzur. Maka para ulama mengatakan
sekitar jarak 6 kilo, azan itu tidak lagi terdengar tanpa mic, maka seseorang itu sudah tidak wajib menghadiri sholat jamaah. Namun kalau dia mau tetap hadiri, maka tentu yang baik, itu yang lebih utama. Apalagi sekarang gampang, banyak kendaraan, ada motor dan selainnya. Tapi kalau misalnya orang lagi di sawah, lagi di Empang misalnya, jarak masjid itu sampai 6 kilo, kata para ulama, kalau dia azan secara normal tanpa mic, dulu tidak ada mic, tidak kedengaran, maka tidak wajib dia mendatanginya, karena dia sudah tidak mendengarkannya. Nah, ada pun selain azan, maka tidak ada dalil harus dikeluarkan suaranya, termasuk juga khutbah, ceramah, itu sebaiknya menggunakan mic di dalam. Karena itu Syekh Billah rahimahullah ketika beliau mengatakan khutbah Jumat wajib bahasa Arab, maka disanggah oleh salah seorang muridnya Syekh Abdurrahman Al-Adli rahimahullah ta'ala, ahli fikih Yaman. Beliau katakan, wahai Syekh, bukankah khutbah Jumat itu tujuannya supaya hadirin paham, supaya yang hadir Jumat itu mengerti? Kalau begitu, kenyataannya hadirin yang menghadiri khutbah Jumat, sholat Jumat, tidak semua tahu bahasa Arab. Maka yang lebih afdal menggunakan bahasanya masing-masing. Kata Syekh Billah rahimahullah, itulah pendapat yang kuat. Kalian ikuti pendapat Syekh Abdurrahman Al-Adli rahimahullah ta'ala. Tinggalkan pendapatku. Jadi untuk khutbah untuk yang hadir. Demikian pula iqamah. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menguatkan iqamah itu tanpa mic, cukup di dalam, karena yang iqamah itu untuk memanggil yang di dalam, yang masih duduk. Kapan dia berdiri? Para ulama beda pendapat. Imam As-Sanani rahimahullah mengatakan dalam Subulus Salam, dia berdiri kalau sudah lihat imamnya berdiri. Jangan dia yang paksa imam. Belum imamnya berdiri, dia langsung yang berdiri. Jadi hendaklah dia berdiri kalau imamnya sudah berdiri. Terus bagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Maka kita ingatkan, dan ini juga yang disebutkan oleh Ustaz Zul di beberapa ceramah beliau. Kata beliau itu, kalau subuh kita di sepertiga malam terakhir, kadang kita terganggu sholat. Demikian pula berdoa. Karena kita juga kadang bermunajat, beribadah di sepertiga malam terakhir. Dan itu yang paling afdal. Sepertiga malam terakhir itu kita bagi 3 malam. Jadi kalau malam ada 9 jam, mulai dari ba'da isya sampai jam 4 misalnya, berarti 3 jam, 3 jam, 3 jam. Dan 3 jam terakhir itu, mulai dari jam 2 sampai jam 4, itulah sepertiga malam terakhir. Semakin mendekati subuh, itulah sepertiga malam terakhir. Di situ kita disyariatkan untuk memperbanyak doa. Nah, kalau murattal biasanya subuh itu setengah jam sebelum azan. Masya Allah. Jadi kadang kalau kita sholat, kalau kita berdoa, kadang kita salah ucap. Jadi itu yang benar. Adapun yang salah kita benarkan, kita nasihati sedikit demi sedikit, namun tentunya dengan cara yang hikmah. Karena itu kata para ulama, orang yang mau menasihati itu harus memperhatikan 3 hal. Orang yang mau menegur itu harus memperhatikan 3 hal. Pertama, landasan dia menasihati apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya. Tidak boleh dia sekedar bilang itu haram. Kalau orang bilang iya, mana landasannya? Pokoknya haram. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Jadi orang tidak ilmiah mendengarnya, menerimanya. Harus ada landasannya. Yang kedua, dia harus tahu metode menyampaikan. Yang ketiga, dia harus lihat kepada siapa dia bicara. Menyampaikan sesuatu kepada orang tua tidak sama menyampaikan menegur teman kita, tidak. Maka kita perhatikan 3 ini sebelum kita mengingatkan orang. Landasan kita mengingatkan, orang yang kita ingatkan, dan cara kita mengingatkan. Ini mungkin wallahu a'lam. Masih ada waktu, saya persilahkan.
Assalamualaikum. Tetangga ini punya pohon katakanlah pohon mangga. Pohon mangga ini yang di daunnya, dan daunnya bagus buahnya ini kita punya rumah. Jadi pertanyaan, bagaimana status buah ini? Ustaz? Iya. Apakah karena kita sering sapu daun ini, hampir tiap hari kita sapu daunnya, tapi buahnya menyebar ke rumah kita dan buahnya bagus-bagus dan punya mangga itu. Gimana statusnya buah itu? Iya. Baik. Jadi pohon mangga menyeberang di rumah tetangga. Kemudian jatuh buahnya. Iya. Ke sebelah buahnya. Ada yang jatuh, ada yang dipetik. Iya. Tapi pertanyaannya susah juga. Tapi jamaah sekalian, mungkin bisa terjawab sedikit dengan hadits Abu Hurairah. Jadi beliau mengatakan, la yamna jarun jarahu ayyakriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangganya untuk merekatkan kayu di temboknya. Kenapa? Para ulama mengatakan jamaah sekalian, karena tidak ada mudarat di situ. Kecuali kalau ada mudarat, maka baru dilarang. Jadi kalau ada tetangga yang mau menempelkan temboknya atau dindingnya di tembok kita, selama tidak ada mudarat, justru yang ada kata para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah, temboknya lebih kuat, maka boleh. Kecuali kalau ada mudarat, baru tidak boleh. Demikian pula mangga. Kalau tidak memudaratkan kita, apalagi saya yakin di Blok C ini, kalau musim mangga insya Allah, dia tidak mungkin makan sendiri. Pasti dia ingat-ingat tetangga sebelah rumahnya. Terus bagaimana dengan mangga yang menyeberang? Ya asalnya bukan dia punya itu. Jadi sebaiknya dia minta izin. Kecuali yang jatuh. Yang jatuh ini disebut dengan luqaqah. Sesuatu yang hilang. Kalau artinya dia tidak mencari, tidak dipermasalahkan, maka boleh dia makan. Tapi kalau tetangganya marah biar 2 biji, 3 biji mangganya diambil, lebih bagus dia minta izin. Dan jamaah sekalian, biasanya itu mengganggu kalau hubungan kita dengan tetangga itu kurang bagus, kurang harmonis. Tapi kalau hubungan kita baik, hubungan kita harmonis dengan tetangga, maka insya Allah Ta'ala pohon atau masalah yang lain yang tidak terlalu berat, yang tidak memudaratkan, kita akan bisa memakluminya. Karena itu kita tutup Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau katakan, fayam bagi lil jar, sepatutnya lah untuk tetangga, ayata'ahad jarahu bil hadiyah, dia memberikan tetangganya sekali-sekali hadiah, wassadaqah, demikian pula sedekah, wad da'wah wal latafah bil aqwal wal af'al, demikian pula nasihat yang lembut dengan ucapan dan perbuatan, wa'adan adiyatihi, dan jangan dia sakiti tetangganya, biqaulin aw fi'li, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Bahkan jamaah sekalian, di hadis Abu Dar, Nabi katakan, idza tabakhta maraqatan fa'kthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu memasak maraqatan itu kuah yang terbuat dari daging atau selainnya yang bisa dijadikan lauk. Kata Nabi, kalau kamu masak itu, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, kemudian kasih juga tetanggamu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah,
Bukan cuma kuah, kalau perlu ada dagingnya. Iya, kalau perlu lebih dari itu. Maka insya Allah Ta'ala masalah-masalah yang seperti itu tadi akan tidak terlalu berat untuk kita bertetangga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, waktu ini saya bisa kita ambil, lebih dan lain saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.